أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti ama hudaybiyati wa salahal kufara ala an ya'ud al-am al-qabila. Yang bagi kitab urura pun tulis wa yakhlu wa yadkhulu wa yakhlu nyala ala sawab wa yadkhulu lahu makkata salasata ayyam wa tajahaza li umratil qada wa khafu alla tafiya quraisyun wa yuqatiluhum wa qarrahal muslimuna qatalahum fil harami wal ihrami wa syahril haram nuzila wa qatilu fi sabilillah ay li'la'id dini alladhina yuqatilunakum minal kuffari wa la ta'tadu alaihim bil ibtida'i bil qatli innallaha la yuhibbul mu'tadin al mutazawwijina ma hadda lahum wa hadza mansukhun bi ayati bara'ah aw bi qawlihi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sudda dan manakala dihalangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bait daripada Ka'bah ama Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah wa salahal kufar dan telah berdamai oleh orang kafir wa salahal kufar dan telah berdamai ianya Nabi akan orang kafir ala ayya'udal amal qabil di atas bahawa kembali ianya Nabi amal qabil pada tahun depan wa yadkhulu lahu makkata salasata ayyam dan masuk oleh mereka itu lahu baginya Nabi makkata akan Mekah salasata ayyam akan 3 hari wa tajahaza li umratil qada dan bersiap-siap ianya Nabi bagi umrah qada wa khafu dan khawatir oleh mereka itu orang Islam an la tafiya Quraisy akan bahawa tidak menunaikan janji ianya orang kafir akan bahawa tidak menunaikan janji oleh Quraisyun oleh Quraisy wa yuqatiluhum dan memerangi oleh mereka itu orang Islam wa qarrahal muslim dan membenci oleh orang Islam
qitalahum akan memerang mereka itu. Akan memerangi mereka itu. Fil haram, pada tanah haram, itulah di Mekah. Wal ihram, dan pada ketika ihram. Wa syahril haram, dan pada bulan haram. Nuzila, niscaya diturunkan akan ayat. Ayat mana? Wa qatilu fi sabilillah, dan perangi olehmu fi sabilillah, di jalan Allah. Dan perangi olehmu fi sabilillah, di jalan Allah. Apa makna di jalan Allah? Ahli i'la'id dini. Artinya bagi meninggikan agamanya Allah. Alladzina yuqatilunakum, akan alladzi orang-orang yuqatilunakum, yang memerangi oleh mereka itu akan kamu. Minal kufar, daripada orang-orang kafir. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas alaihim, di atas mereka itu orang kafir, bil ibtida'i bil qital, dengan memulai bil qital, dengan peperangan. Dan jangan kamu melampaui batas alaihim, di atas mereka itu, bil ibtida'i bil qital, dengan memulai bil qitali, dengan peperangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, itu tidak mencintai ianya Allah akan mu'tadin. Makna mu'tadin mutazawwijin, akan orang-orang yang melampaui mereka itu mahaddalahum, akan barang, mahuddalahum, yang dibatasi akan ianya barang, lahum, bagi mereka itu. Akan barang yang dibatasi akan ianya barang, lahum, bagi mereka itu. Jadi asbabun nuzul ayat 190 surat Al-Baqarah adalah manakala Nabi pernah dilarang, dihalangi untuk masuk ke Mekah untuk melakukan umrah. Jadi orang kafir Quraisy, mereka itu melarang Nabi untuk ke Kaabah, melarang Nabi untuk melakukan umrah, untuk melakukan haji. Maka pada ketika itu peristiwanya terjadi pada tahun Hudaibiyah. Maka ada namanya peristiwa Hudaibiyah. Lebih lengkapnya peristiwa Hudaibiyah kalian dalam kitab Nurul Yaqin. Maka pada tahun Hudaibiyah tersebut Nabi dilarang ketika itu untuk ke Mekah, sehingga terjadilah sedikit peperangan, yang mana setelah terjadinya Hudaibiyah itu, lalu Nabi berdamai dengan orang kafir. Ketika Nabi Sulh melakukan perdamaian dengan orang kafir, yang mana Nabi untuk tahun depan akan kembali untuk melakukan umrah, akan kembali ke Mekah untuk melakukan umrah. Dan mereka itu mengizinkan Nabi untuk masuk ke Mekah selama 3 hari. Maka inilah perjanjian antara Nabi dengan orang kafir. Jadi tahun depan Nabi diizinkan untuk masuk ke Mekah, dan orang Islam bersama dengan Nabi masuk ke Mekah selama 3 hari. Dan ketika Nabi telah bersiap-siap untuk melakukan umrah qadha, jadi mengqadha umrah, Nabi melakukan umrah qadha. Ketika Nabi sedang bersiap-siap untuk melakukan umrah qadha, maka pada waktu itu orang-orang yang Islam khawatir, takut, yang bahwasanya orang kafir Quraisy mereka itu tidak menunaikan janji sebagaimana perjanjian dalam perdamaian Hudaibiyah. Ya, khawatir mereka itu wa yuqatiluhum, akan memerangi orang Islam di ketika melakukan umrah. Sedangkan yang jadi masalahnya wa qarrahal muslim, orang yang Islam benci untuk memerangi mereka itu fil haram, di tanah haram. Orang yang Islam mereka itu benci untuk melakukan peperangan di tanah haram. Jadi makanya inilah kekhawatiran mereka. Kenapa? Khawatir tidak bisa membalas serangan daripada orang kafir. Jadi orang Islam pada waktu itu benci untuk melakukan peperangan di Mekah, benci untuk melakukan peperangan saat sedang melakukan ihram, benci untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan
pada bulan-bulan haram. Maka yang terjadi, perjanjian yang dibuat oleh orang kafir tersebut dikhawatirkan dilanggar oleh mereka. Maka yukhlu, nama masuk yukhlu, mengosongkan kita podamen kepada orang kafir. Ada kena ke Nabi diizinkan untuk kembali. Maka dan dia menyapi di pengosong Mekah itu Nabi. Anak kita mau di Mekah dalam artian. Sebab yang kita beri sama itu yukhlu je. Dalam lah. Sebagai dalam cerita je yadkhulu. Walamma saddahul musyrik. Di manakala menghalangi akan Nabi oleh orang musyrik. Wa mana'uhu wa sarrafu. Dan menegah oleh mereka itu akan Nabi wa sarrafuhu. Wal muradu bil bait al-Ka'bah. Jadi maksud dengan bait Kaabah. Jadi orang kafir melarang Nabi untuk masuk ke Kaabah. Wa haslihu, kesimpulannya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata sitin, pada tahun yang ke-6 minal hijrah, daripada hijrah. Kan? Pada tahun yang ke-6 daripada hijrah, tawajjaha ma'alfin wa arba'ati li fi'lil umrah. Menghadap yang Nabi berserta 1400 li fi'lil umrah, untuk mengerjakan umrah. Di pada tahun yang ke-6 Hijriah, Nabi bersama dengan 1400 orang untuk melakukan umrah. Kenapa? Li'anal hajja, karena sungguh haji idzaka lam yakun fardun, karena sesungguhnya demikian itu tidak ada. Karena sungguh haji pada ketika itu, karena bahwa sungguh haji pada ketika itu bermula demikian, haji itu tidak ada, iaitu fardu. Jadi belum diwajibkan haji. Makanya Nabi melakukan umrah. Fanadalu Hudaybiyah, maka terjadilah Hudaybiyah. Maka turunlah mereka pada Hudaybiyah, akan Hudaybiyah, di tempat bimakan karib, di tempat yang dekat di Makkah, yang dinamakan dengan Wadi Fatimah. Faqarajat alaihi sufaha Makkah, maka keluarlah di atas mereka itu sufaha Makkah. Sufaha orang-orang yang safih apa? Orang-orang yang tahan harta. Bawa harta. Orang-orang yang berpoya-poya Mekah. Yuqatilunahum, yang merangi oleh mereka itu sufaha, akan mereka itu orang Islam, bil ahjar, dengan batu, wasaham, dan dengan panah. Fa arsala Rasulullah, maka mengutuskan oleh Rasulullah Utsman, akan Utsman, yasta'zinu ahla Mekah, akan bawa meminta izin akan ahli Mekah, fi ayyadkhula, pada bawa masuk oleh dianya Nabi dan sahabatnya Nabi. Wa yutawifu, dan melakukan tawaf oleh mereka itu, wa yukamilu umratahum, dan menyempurnakan oleh mereka itu akan umrah. Ini cerita. Jadi ini cerita. Fa asya'al kufar wal iblis. Asya' apa? Cakaplah mana asya'? Yang peristiwa tadi. Sya'a fa'asya'a, menyebar. Maka menyebar oleh orang kafir dan iblis, anak Utsman qad mata, bahawa sungguh Utsman sudah meninggal. Ia menyiarkan. Jadi orang kafir dan iblis menyiarkan berita yang bahwasanya Utsman yang dituliskan oleh Nabi sudah meninggal. Fabaya'an Nabi, kemudian membaiat oleh Nabi akan sahabatnya Nabi, tahta syajarah, di bawah pohon, ala kitalihim, di atas memerangi mereka itu. Maka hasillah perdamaian di antaranya Nabi dan di antara mereka itu asyru sinin, 10 tahun. Berarti berdamai selama 10 tahun. Wa tabayyana, dan nyatalah anna Utsmana hayyun lam yamut. Nyatalah bahwa sungguh Utsman itu masih hidup, lam yamut, tidak meninggal ia.
Wa ta'alaihim, dan datang ya Utsman kepada mereka itu, wa qala, dan berkata ya Utsman, innal kufar, sesungguhnya orang kafir, wa'aduna, berjanji oleh mereka itu akan kita, ila amil qabil, kepada tahun depan. Jadi berjanji orang kafir dengan Utsman yang bahasanya boleh untuk masuk di tahun depan. Fatahalal muslimun, maka mentahalul oleh orang Islam akan tempat mereka itu di Hudaybiyah. Wa naharu, kemana naharu? Berkurban. Berkurban oleh mereka itu akan hadiah mereka itu. Jadi memotong kurban ataupun memotong binatang akan hadiah mereka itu. Wahalaku, dan mencukur, wansarafu, dan berpaling oleh mereka itu, rajin akan pulang. Summa fi amil qabil, kemudian pada tahun yang ke depan, wa sanatu sab'in, ianya itu tahun yang ke-7. Di tahun depan, tahun yang ke-7, tajahaza Rasulullah, bersiap-siap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umratul qada, bagi umrah qada. Wa sumiya qada, dinamakan akan umrah akan qada, li'annaha, karena bahwasanya umrah waqa'a fiha, itu terjadi pada yang umrah al-muqadah, akan yang dikazakan. Wa suluh, dan bermula permainan, la, tidak. Anau, bahwasanya Nabi itu lazim akan mereka itu oleh qada lil umrati sabiqah. Berarti kan gekun dengan umrah qada yang kau likut. Berarti karena memang gak pubut ulang ni Nabi. Hana gekun qada, karena hana gejak umrah ni Nabi karena dihalangi, dipaksa. Kan lianna man sudda, karena susiman yang dihalangi akan iaman, la yalzimuhul qada, itu tidak wajib akan yaman oleh qada. Jadi ketika kita memulakan umrah, ketika dihalang untuk tidak bisa masuk, maka bukan dikatakan ke qada untuk ke depan. Fa khafat muslim, maka khawatirlah orang Islam, anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, la tafi bil wa'di, tidak menunaikan oleh mereka itu Quraisy dengan janji. Wa yahsulu qitalu fi syahril haram, dan hasillah peperangan pada bulan haram dan di tanah haram dan ihram. Fanuzilat, maka turunlah ayat. Berarti menyertai tabuh makna wa yakhlu, dan mensunyikan, benar. Jadi tidak melakukan peperangan, maksudnya memberi izin. Orang kafir keluar daripada Mekah. Ya dah. Betul ya? Kak. Jadi ketika berdamai orang kafir dengan Nabi, yang bahawasanya Nabi akan kembali untuk melakukan umrah tahun depan, iaitu yang dibuat perjanjian dengan Utsman. Ya, berarti menurut cerita di dalam itu yang buat perjanjian adalah kafir dengan Sayyidina Utsman. Jadi mereka itu mengosongkan Mekah, artinya mereka tidak akan melakukan peperangan, memberi izin untuk Nabi masuk ke Mekah selama 3 hari. Tetapi ketika Nabi bersiap-siap untuk melakukan umrah qada, khawatirlah orang Islam kepada orang Quraisy tidak mahu menunaikan janji. Lalu memerangilah oleh orang Quraisy terhadap Nabi dan para orang Islam, yang mana orang Islam di ketika itu benci untuk melakukan peperangan karena sedang berada di tanah haram, sedang dalam keadaan ihram, dan juga sedang dalam bulan haram. Nuzila, turunlah ayat. Mana ayatnya? Waqatilu fi sabilillah, dan perangi olehmu fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi perintah Allah, perangi olehmu di jalan Allah. Inilah namanya perintah perang. Fi sabilillah, yang seandainya meninggal, maka itu menjadi syahid dunia menjadi syahid dunia akhirat. Perangi olehmu fi sabilillah, di jalan Allah. Apa makna? Li'ila'id dini, yaitu untuk meninggikan agama Allah. Siapa yang diperangi? Allazi yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi mereka itu akan kamu daripada orang kafir. Jadi ketika orang kafir memerangi kita, maka perintah Allah, perangi olehmu mereka untuk meninggikan agama. Makanya menjadi kewajiban fardu'in untuk berperang di jalan Allah seandainya orang kafir sudah memerangi kita. Tetapi
bila seandainya orang kafir berada di negaranya sendiri, di negerinya sendiri, maka fardu kifayah terhadap kita untuk memerangi mereka. Ya, fardu kifayah 1 tahun sekali. Ya, makanya makna fi sabilillah adalah meninggikan agama Allah. Sehingga ada sebahagian para ulama yang memasukkan ke dalam fi sabilillah, karena makna fi sabilillah adalah meninggikan agama, iaitu termasuk si talibul ilmi, orang yang mencari ilmu pengetahuan. Maka orang yang mencari ilmu pengetahuan juga dikategori orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka itu menghidupkan agama, meninggikan agama. Karena agama tidak akan hancur dengan adanya ilmu. Jadi perintah Allah untuk memerangi di jalan Allah itulah karena meninggikan agama orang-orang yang sudah memerangi mereka. Orang-orang yang sudah memerangi mereka. Dalam artian la ta'tadu bil qital. Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk, bahkan melarangnya untuk memulai peperangan. Jadi ketika orang Islam masuk ke Mekah, seandainya ada orang kafir, sebelum mereka memerangi, maka jangan mulai peperangan. Pada waktu itu, pada waktu setelah terjadinya perang Hudaybiyah. Wala ta'tadu, dan juga Allah melarang jangan sampai melampaui batas. Apa makna jangan sampai melampaui batas? Bil ibtida'i bil qital, dengan memulai peperangan. Jadi dulu kita tidak boleh memulai peperangan. Hanya memerangi orang yang sudah memerangi kita. Jadi untuk memulai peperangan dilarang oleh Allah. Itu dahulu dilarang oleh Allah. Tidak boleh kita yang memulai duluan. Maka ini terjadinya pada saat yaitu tahun Hudaybiyah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka orang-orang yang berlebihan Allah tidak menyukainya dalam hal apapun itu. Makanya kullu amrin awsatuha. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap perbuatan awsatuha, pertengahan saja. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya, maka di sini memang ayat yang umum yang menunjuki kepada larangan untuk melampaui batas, iaitu tidak boleh terhadap kita memulai peperangan terhadap orang kafir sebelum mereka memerangi kita. Ini pada tahun Hudaybiyah tersebut. Wahaza mansukhun, dan bermula ini ayat itu mansukh, telah dihapuskan. Jadi hukum yang terjadi pada ini ayat sudah dihapuskan. Ya, dengan apa dihapuskan? Bi ayatil bara'ah, dengan ayat bara'ah. Atau biqauli, ataupun dengan perkataannya Allah. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan perangi olehmu akan mereka itu orang kafir. Haitsu saqiftumuhum, pada tempat sekira-kira, makna saqiftumuhum wajadtumuhum, pada tempat sekira-kira kamu dapati akan mereka itu. Pada tempat kamu dapati akan mereka itu. Lalu ternyata ayat ini ayat waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat ini sudah dimansukh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Mana ayatnya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perintah Allah, perangi olehmu akan orang kafir di mana kamu dapati mereka itu. Di mana saja kamu dapatkan mereka itu, maka perangilah mereka. Poh saja, pukul saja di mana kita dapatkan. Maka inilah yang berlaku hukum hari ini terhadap kita orang Islam kepada orang kafir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan olehmu akan mereka itu orang kafir. Makna keluar, usirkan olehmu akan mereka itu orang kafir. Min haitsu akhrajukum, daripada tempat sekira-kira mengusir oleh mereka itu akan kamu, artinya Mekah. Begitu juga turunlah ayat, usirkan orang kafir seandainya mereka mengusir kamu.
Jadi intinya pada saat tahun depannya Rasulullah datang ke Mekah, Rasulullah datang ke Mekah untuk melakukan umrah. Ketika orang kafir mengusir orang Islam untuk melakukan umrah di Kaabah, maka usir mereka itu, lawan mereka itu, walaupun mereka tidak melakukan perang. Jadi sudah dibolehkan untuk memerangi mereka dimanapun mereka berada. Tidak mesti mereka itu sudah berada di tanah haram, karena orang Islam benci untuk berperang di tanah haram, di Mekah. Akan tetapi kata Allah, perangi mereka itu di mana kamu dapatkan. Tidak mesti dia berada di tanah haram ataupun bukan di tanah haram. Intinya perangi mereka itu. Wa qad fa'ala bihim dzalika amal fathi. Dan sungguh telah memperbuat ianya Nabi bihim dengan mereka itu akan demikian amal fathi pada tahun futuh, pembebasan kota Mekah. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Artinya memerangi mereka itu dimanapun mereka berada, dan juga mengusir mereka itu ketika mengusir mereka orang Islam. Jadi telah terjadi pada tahun futuh, itulah pembebasan kota Mekah. Wal fitnatu, dan bermula fitnah. Makna fitnah syirku minhum, kemusyrikan minhum daripada mereka itu orang kafir. Asyaddu, mana asyaddu a'zamu, itu lebih besar, minal qatli, daripada berperang, lahum, bagi mereka itu, fil haram, di tanah haram, au ihram, ataupun pada ketika ihram, alladhi ista'zamuhu, ihram alladhi, yang menghormati oleh mereka itu akannya ihram. Jadi di sinilah terletak ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Jangan sembarangan memakai dalil ini. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka asbabun nuzulnya apa? Arahnya ke mana? Maka di sini fitnah, makna fitnah adalah kesyirikan orang kafir itu lebih besar daripada dosa membunuh mereka itu di tanah haram ataupun dalam keadaan ihram. Maka ketika orang Islam datang ke Mekah, dihalangi misalnya oleh orang kafir, walaupun orang Islam membenci untuk berperang di Mekah, maka perangilah mereka. Kenapa? Karena kesyirikan mereka itu lebih besar ketimbang daripada membunuh mereka itu di tanah haram ataupun sedang melakukan ihram. Maka ayat ini, makna fitnah di sini adalah asyirku minhum, kesyirikan. Berarti dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Memang betul, ya kan? Syirik adalah menduakan Allah, maka lebih besar daripada membunuh. Jadi wal fitnatu merupakan jawaban daripada pertanyaan yang ditakdirkan. Takdirnya adalah in khiftum an tuqatiluhum, jika kamu khawatir akan bahawa kamu berperang akan mereka itu pada bulan haram, wa ra'iyatuhum, dan kamu pelihara hormata syari, karena menghormati bulan dan ihram dan tanah haram, fasyirkul ladzi, maka bermula kesyirikan alladzi, yang hasil daripada mereka itu, alladzi fi tahawunu bi rabbil haram ablaq. Jadi niscaya maka bermula syirik alladzi, yang hasil daripada mereka itu alladzi, yang sabit padanya itu menghina tahawun dengan Rabbul Haram, empunya tanah haram itu lebih bersangatan. Mana tahun itulah musyrik bunuh, menduakan Allah. Menduakan Allah, tahun, menghina. Jadi makna fitnah adalah dosa syirik. Dosa syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi biasa kita nyome ayatnya, dia tame, kita bawa ayat ini untuk dalil kepada haram melakukan fitnah. Boleh-boleh saja, tapi arahnya bukan ke situ. Makna fitnah di sini bukan hakikat daripada fitnah mengadu domba,
Tapi makna fitnah di sini adalah syirik. Inilah syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Kalau tidak kita baca tafsir, kita tidak akan tahu. Maka perlu kepada tafsir. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan jangan kamu perangi akan mereka itu indal masjidil haram, di sisi masjidil haram. Artinya fil haram, di tanah haram, di Mekah. Hatta yuqatilukum fih, sehingga memerangi oleh mereka itu akan kamu fihi, padanya tanah haram. Jadi kata Allah, jangan perangi orang kafir di Masjidil Haram. Makna di Masjidil Haram adalah di tanah haram. Kita itu tidak boleh memerangi orang kafir di tanah haram. Sehingga yuqatilukum fihi, orang kafir memerangi mereka pada tanah haram tersebut. Maka fa in qatalukum, maka jika memerangi oleh mereka itu akan kamu fihi, padanya tanah haram, faqtuluhum fihi, maka bunuh olehmu akan mereka itu fihi, padanya tanah haram. Ya, ketika orang kafir memerangi kita di tanah haram, maka juga perangi mereka itu juga di tanah haram. Wa fi qira'atin, dan tersebut dalam satu qiraah bila alfin dengan tanpa alif fi af'ali salasah pada PA yang tiga. Mana PA yang tiga? Wala tuqtilu wala tuqtilukum hatta yuqtilu fa in qatalu. Berarti tidak ada alif pada PA yang tiga. Tuqatilu, yuqatilu, qatalu. Berarti tidak ada alif. Wala tuqtilu, wala yuqtilu, wala fa in qatalu. Kazalika bermula demikian, sabit seperti demikian, apa seperti demikian, membunuh, wal ikhraj, dan mengusir, jazaul kafirin, itu merupakan balasan terhadap orang-orang kafir. Jadi perintah Allah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perangi olehmu akan mereka itu dimanapun kamu dapatkan mereka itu. Wakhrijuhum, dan usir olehmu akan mereka itu min haitsu akhrajukum, sekira-kira mengusir oleh mereka akan kamu. Jadi usir dan bunuh itu merupakan balasan terhadap orang kafir fit dunia, di dalam dunia. Balasan terhadap orang kafir di dalam dunia. Jadi diperintahkan kepada orang Islam untuk mengusir mereka. Bila mengusir kita orang Islam dari Mekah. Dan juga diperintahkan oleh Allah untuk membunuh dan memerangi mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak mesti mereka itu sedang berada di tanah haram, maka tetap perangi mereka itu. Jadi mengenai tentang masalah bunuh dan usir, jazaul kafirin, itu balasan terhadap orang kafir fit dunia, di dalam dunia. Namun balasan di akhirat, wa fil akhirat, dan sabit di akhirat, al azabul alim, itu azab yang pedih. Sedangkan untuk di akhirat, maka balasan terhadap orang kafir itulah azab yang pedih. Fa inin tahu, maka jika kembali oleh mereka itu anil kufri, daripada kekafiran. Makna anil kufri an mujawazah, jauh daripada kekafiran. Jadi intinya kembali oleh mereka itu jauh daripada kafiran, berarti kembalinya kepada apa ni, nak kembali kepada Islam, jauh daripada kafiran, berarti tidak lagi kafir. Mana kembali kepada kembali kepada Islam, berarti dia itu murtad, berarti ini orang kafir. Fa in tantahu, maka jika berhenti, lebih contohnya berhenti mereka itu daripada kekafiran, wa aslamu, dan telah Islam oleh mereka itu, fa innallaha ghafurun lahum rahim,
niscaya maka bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lahum bagi mereka itu orang kafir, rahim lagi yang Maha penyayang bihim dengan mereka itu orang kafir. Jadi seandainya orang yang kafir mereka itu berhenti daripada kekafirannya, dia masuk Islam, dia masuk Islam, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala Maha penyayang terhadap mereka. Makanya ketika orang kafir harbi masuk Islam, orang kafir tulen masuk Islam, maka faghfar lahum ma qarsa salaf, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka itu yang terdahulu. Bahkan apapun yang mereka kerjakan yang tidak membutuhkan kepada niat di saat mereka berada dalam kekafiran, semuanya akan dikembalikan oleh Allah untuknya dan diberi pahala. Misal, orang kafir pada masa kekafirannya dia bersedekah, sedangkan bersedekah merupakan sesuatu yang tidak membutuhkan kepada niat. Maka di saat orang kafir itu masuk Islam, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala sedekah mereka saat mereka itu kafir. Namun sebelum mereka masuk Islam, maka semuanya itu tidak ada. Maka orang kafir ketika masuk Islam tak ubahnya seperti anak yang baru lahir, dalam artian mereka itu tidak lagi berdosa, bersih daripada dosa, sama seperti kertas yang putih yang jauh daripada noda. Fa in tahu ay raja'u 'anil kufri wa aslu in tahayyu ifta'ala in ifta'ala in tahayyu dengan ya yang didumahkan sesudah di in tahayyu dengan ya yang didumahkan ba'daha, istiqlal dumah diberatkan akan dumah alal ya di atasnya. Jadi intahayu bacanya asalnya. Jadi berat dumah di atasnya, tidak bisa dibaca yu. Dumah atasnya berat karena dia itu berhajat kepada baris kisrah. Jadi berat dumah atasnya. Fahudifat, maka dibuangkan harkatnya. Fantahayau, benar. Dan berharkatnya dengan sekira-kira asal. Wa fataha ma qablaha, dan patahlah barang sebelumnya ya. Wan tahayau, dan patahlah barang sebelumnya ya. Bihasabil an, dengan sekira-kira sekarang. Kulibat alifan, dikelibatkan akan ya akan alif. Ketika dibalikkan ya kepada alif, berarti tidak bisa dibaca. Intahau faltaqa sakinani, kemudian bertemu dua sakin, tidak bisa dibaca karena berjumpa sakin waw dan alif. Huzifat alif, dibuangkan akan sakin alif. Wa baqiyat fathah, dan tinggallah dikekallah fathah. Dalilan alaiha, karena dalil di atasnya alif yang dibuangkan untuk menunjuki kepada alif yang dibuangkan. Puji. Kak Ehnan nak pertanyaan? Jadi qaluhu wa hadza mansukhun bi ayatil bara'ah, artinya dengan kenyat Allah wa qatalul musyrikin kaffah. Dia ada ayat yang menasahkan ayat yang di belakang. Kata Allah wa qatilul musyrikin kaffah, bunuhlah
perangilah akan orang-orang yang musyrik, kafah semuanya. Fa'adalallahu dhaiqah, kemudian menghilangkan oleh Allah akan kesempitan alal muslimin daripada orang yang Islam. Wa abdalahu bisa'ah, dan menggantikan ianya Allah akannya orang Islam dengan kelapangan, dengan keluasan rezeki. Wa fil haqiqah, dan sabit pada hakikat, hadil ayat, itu bermula ini ayat, nusikhat, itu menasahkan, nasakhat, itu menasahkan ianya ayat, nahwa sab'i ayati minal Quran, akan 70 ayat daripada Al-Quran. Hasala fiha nahyu anil qital, yang hasil padanya seumpama 70 ayat akan larangan daripada pembunuhan. Berarti satu ayat ini, ayat waqatilul musyrikina kaffah, satu ayat ini menghapuskan lebih kurang daripada 70 ayat yang ada dalam Al-Quran, yang mana iaitu dalam ayat tersebut melarang untuk terjadinya peperangan. Jadi ada sekitar 70 ayat lebih kurang 70 ayat yang melarang terjadinya peperangan, sehingga dengan datangnya ayat waqatilul musyrikina kaffah, perangi olehmu akan orang musyrik, akan orang kafir secara sempurna, maka terhapuslah hukum-hukum tersebut yang terdapat pada lebih kurang 70 ayat. Jadi besar, satu ayat yang sangat besar. Dia bukan je. Atas nama kafir harbi boleh. Tapi masalahnya kafir harbi ataupun bukan. Baik saja kena nanti nama merupakan kota orang kafir tak apa. Yang kafir zimmi. Mereka itu tergolong kepada kafir musta'man yang sudah hidup aman dalam negara Islam. Jadi mereka sudah membayar pajak, maka tidak boleh dibunuh lagi. Nyawa mereka terpelihara. Jadi yang boleh kita bunuh haisu wajadtumuhum, dimanapun kita dapati mereka itu adalah kafir harbi, kafir yang melakukan peperangan. Kalau kafir zimmi, kafir yang sudah tinggal di negeri kita, sudah membayar pajak, maka tidak boleh lagi kita bunuh. Maka pengaruh dengan masalah keislaman, atas nama mereka sudah mengucap 2 kalimah syahadat, maka sudah Islam. Umirtu uqatilan nas, diperintahkan akan daku uqatilan nas, akan bahawa aku bunuh akan manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga bersaksi oleh mereka itu akan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi mereka itu akan bahawa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Usimu minni, dipeliharakan akan mereka itu, mini daripada aku, dima'ahum, akan darah mereka itu tidak boleh lagi kita perang. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka itu, kecuali yang mengenai tentang kewajiban yang memang hak untuk diambil. Kalau yang tidak maka tidak. Pelinceng ke? Apa? Pelinceng untuk? Tadi hati. Tadi tu. Allah.